Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Salam prajurit. Haleluya! Kembali bersama saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit dan Mayor Kriston Harini dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Prajurit segmen yang kedua. Mari kita membaca. Pemulihan dan transformasi. Perkataan Yesus menjanjikan sebuah perubahan pada keadaan, kabar baik, kebebasan, penglihatan, pelepasan. Kerajaan adalah tentang penyembuhan, keutuhan, dan transformasi. Di dalam kerajaan, penyakit, kerusakan, dan penindasan digantikan oleh kesehatan, kekuatan, dan kebebasan yang sejati. Sebab tanda dari kerajaan adalah kembali kepada Shalom, bahwa damai sejahtera, keutuhan, dan kesempurnaan ditemukan dalam hubungan dengan Allah. Dalam pelayanan Yesus, kita melihat penyembuhan secara fisik dan pembaruan rohani, sehingga orang-orang menjadi sebagaimana potensi yang mereka miliki dan dibebaskan dari segala hal yang membatasi mereka. Ketika kita berusaha mengalami transformasi untuk diri kita sendiri dan orang lain, bahkan jika hal tersebut hanya menjadi transformasi parsial dari hidup ini, kita akan hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Keadilan. Kuasa transformasi kerajaan Allah memberi dampak bagi pribadi, kelompok, masyarakat, dan seluruh ciptaan. Keadilan yang merupakan fondasi dari pemerintahan Allah haruslah menjadi nilai-nilai dasar bagi kita. Sejarah mencatat ketika Bala Keselamatan berkontribusi dalam kampanye untuk keadilan sebagai respon atas kebutuhan sosial. Seperti contoh di Inggris, reformasi amandemen Undang-Undang Kriminal tahun 1885, hak kesehatan bagi buruh korek api tahun 1891. Di Jepang, hukum berkaitan pengobatan bagi pelacur tahun 1900. Di India, reformasi di antara kriminal tribes. Dan Guyana, Prancis, penutupan koloni tahanan di Deville Island pada tahun 1945. Pada abad ke-21, banyak teritori Bala Keselamatan yang berkampanye menentang perdagangan manusia, menyediakan bantuan praktis ketika diperlukan, dan Komisi Keadilan Sosial Bala Keselamatan Internasional menyiapkan bantuan hukum demi martabat manusia dan keadilan sosial. Tidaklah mungkin bagi semua prajurit memberi bantuan hukum kepada mereka yang sedang mengalami ketidakadilan pada tingkat nasional maupun global. Dan dalam beberapa konteks iklim sosial dan politik di suatu teritori membatasi cara-cara yang dilakukan Bala Keselamatan. Namun demikian,
Setiap prajurit, sepanjang situasi pribadi mereka memungkinkan, bisa memberi bantuan bagi keadilan secara pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain. Setiap kali kita menyertakan mereka yang dikucilkan atau mendukung yang tertindas, kita berjuang demi keadilan. Ketika kita berkonfrontasi dengan kekuasaan tentang keputusan yang tidak adil atau menentang praktek budaya yang membahayakan, ketika kita memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tidak dapat memperjuangkan diri mereka sendiri, ketika kita bertindak kreatif untuk membawa harapan dan keutuhan di dunia, kita sedang memuat nilai-nilai kerajaan Allah dan bukan nilai-nilai dunia yang menjadi standar hidup kita. Dasar kasih. Seorang pemimpin agama bertanya kepada Yesus, perintah mana yang paling utama? Lalu dia mendengar jawaban yang diberikan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan semua keberadaan dan milikmu, dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Yesus berkata bahwa dia dekat dengan kerajaan Allah. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kasih merupakan dasar dari nilai-nilai kerajaan. Sumber kasih kita ada dalam Allah. Allah itu kasih, dan kita sanggup mengasihi orang lain sebab Allah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Nilai-nilai kerajaan sebagai pola dan standar kehidupan. Di dalam kehidupan Yesus, kita melihat apa makna dari hal di atas dalam hal-hal praktis. Kehidupannya sebagai manusia merupakan contoh bagi kehidupan. Dan ketika kita mengizinkan dia untuk hidup dalam dan melalui kehidupan kita, maka membuat nilai-nilai kerajaan Allah tersebut menjadi standar yang memungkinkan kita menjalankan kehidupan. Bahkan kalaupun saat ini kita gagal membuat hal itu menjadi sebuah kenyataan, komitmen kita kepada Allah membuat kita menjadi seperti adanya kita. Dan apapun yang kita lakukan akan konsisten dengan komitmen tersebut. Hidup seturut nilai-nilai kerajaan Allah berarti bertindak dengan motivasi dan kesetiaan baru dalam konteks kita. Sebagai orang-orang Kristen, kita diutus di tengah budaya kita sebagai pendengar dan pembawa kabar baik dari kerajaan Allah. Motivasi dan tindakan kita dibentuk melalui pengertian kita terhadap apa itu artinya menjadi bagian dari kerajaan Allah dan menilai konteks budaya kita sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Dan dengan demikian, apapun usaha kita dalam menawarkan harapan, pemulihan, transformasi, keadilan bisa kita syukuri. Apapun yang menentang nilai-nilai kerajaan Allah harus kita lawan. Hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah bisa sangat menuntut. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Dan membutuhkan komitmen yang kuat. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Terkadang kita harus berjuang keras untuk mewujudkan kerinduan itu menjadi kenyataan. Sebab kerajaan Allah berarti sekarang dan belum terjadi. Dan tidak selalu mudah untuk hidup dengan nilai-nilai seperti yang kita dambakan. Pada saat yang sama, mereka yang hidup di sekitar kita memungkinkan tidak memilih, mengerti atau setuju dengan pilihan kita. Namun demikian,
Kita percaya bahwa oleh karena hubungan kita dengan Kristus, kita menjadi orang-orang yang diubahkan dan bisa meneruskan dampak perubahan tersebut di sekitar kita. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Secara pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas Kristen, iman kita harus nyata memancarkan kesaksian bahwa Allah bertakhta dalam hidup kita. Gereja atau koros dan persekutuan kita harus menjadi contoh dari nilai-nilai kerajaan. Ketika kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada para murid, kita berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat yang ke-10. Menjadi hak istimewa sekaligus tanggung jawab kita sebagai prajurit bala keselamatan untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita pada masa ini. Sebagai refleksi untuk kita renungkan, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Artinya, kita harus membawa transformasi, perubahan dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di mana kita tinggal. Sehingga kita menjadi prajurit yang berdampak bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.